Halo kawan-kawan, selamat kembali lagi di video hari ini. Hari ini saya ingin membuat satu video preview di pertandingan big match pekan ini antara Spurs melawan Liverpool di Tottenham Hotspur Stadium. Kalau kita lihat dari rekor head to head dalam 8 pertandingan terakhir antara kedua tim tersebut, Liverpool memiliki rekor yang sangat bagus. Sudah berhasil menorehkan 6 kemenangan dan 2 kali seri. Tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir melawan Spurs, dan Spurs masih belum bisa mendapatkan 3 poin penuh melawan Liverpool. Pastinya ini adalah rekor yang cukup buruk untuk Spurs memasuki partai kali ini, tapi ini adalah Spurs yang sangat berbeda dengan mentalitas yang berbeda di bawah kepelatihannya Ange Postecoglou. Bisa kita lihat melawan Arsenal, mereka berhasil mengejutkan ketika mereka berhasil mendapatkan 1 poin seri melawan Arsenal di partai tandang di Emirates Stadium, di mana mereka itu juga memiliki rekor yang sangat buruk sebelumnya. Jadi kita langsung aja masuk ke prediksi starting 11 untuk Tottenham Hotspur. Di posisi kiper sudah pasti adalah Guglielmo Vicario yang juga sangat bagus bermain melawan Arsenal, berhasil menepis 1 tembakan kerasnya Gabriel Jesus dari sayap kiri. Dia akan tetap menjaga mistar gawang Spurs di partai kali ini. Dan di bek kiri ada Destiny Udogie yang juga sangat matang dan sangat dewasa menjaga serangan dari Bukayo Saka walaupun dia sudah mendapatkan kartu kuning. Sangat bagus sekali dari Udogie. Dan di sebelahnya di posisi back central ada Van de Ven. Dia adalah salah satu pembelian terbagus Spurs di bursa transfer window musim ini. Dia sangat kuat, sangat bagus dalam mengantisipasi ancaman musuh, dan dalam soal sliding tackle dia sangat luar biasa. Dan di sampingnya itu ada Christian Romero. Bukan performa terbaiknya melawan Arsenal, sudah mencetak 1 gol bunuh diri dan sudah membuahkan 1 penalti untuk Arsenal. Tapi dari segi bagaimana Spurs itu ingin memainkan sepak bola, Romero itu adalah salah satu pemain penting di lini belakang mereka. Dan di sayap kanan kita harus mengacungkan jempol untuk performanya Pedro Porro melawan Arsenal di Emirates Stadium. Dia sekali lagi memainkan peran inverted fullback untuk menambahkan jumlah pemain di lini tengah, dan sepertinya melawan Liverpool mereka juga nggak akan mundur, mereka akan tetap memainkan filosofi yang sangat agresif ini. Dan Pedro Porro memiliki peran yang sangat penting, dan yang lumayan mengejutkan melawan Arsenal adalah dia menunjukkan bahwa dia itu nggak cuma bagus dalam membantu support penyerangan, tapi dia juga sangat oke ya dalam segi pertahanan. Dan di lini tengah ada Yves Bissouma di posisi pemain jangkar. Dia melawan Liverpool akan ditugaskan sekali lagi untuk mematahkan serangan bertubi-tubinya Liverpool. Dan yang gak kalah pentingnya adalah gaya bermainnya Spurs. Mereka itu ingin bermain membangun serangan dari belakang. Dan Yves Bissouma akan menjadi pemain kunci untuk proses pembangunan seperti ini. Dan yang patut kita perhatikan adalah bagaimana dia bisa menghandle counter pressing atau gegen pressing dari pemain-pemain Liverpool ini. Karena kalau dia kecolongan, ini pastinya akan menjadi situasi yang sangat gawat untuk Spurs. Di samping Bissouma ada Pape Matar Sarr dan James Maddison. Pape Matar Sarr kelihatannya ada beberapa kali dia itu masih belum terlalu matang ya ketika menghadapi counter pressingnya Arsenal di partai sebelumnya, dan ini akan menjadi tes berat kedua untuk Sarr untuk menghadapi gegen pressing pemain-pemain Liverpool. Dan James Maddison juga sekali lagi akan bermain di posisi nomor 10 di partai kali ini, dan dia sekali lagi akan memiliki peran ya dalam soal meluncurkan operan-operan terobosan ke depan untuk Son Heung-min. Kalau Spurs itu ingin ada kesempatan untuk memenangkan pertandingan, James Maddison harus bermain bagus di nomor 10. Karena kalau dia berhasil dimatikan, Son Heung-min akan tidak mendapatkan suplai bola. Di lini depan kita ada Maynard Solomon yang
saya pikir akan bermain di posisi sayap kiri lagi karena Brennan Johnson sungguh sangat disayangkan. Dia walaupun bermain bagus melawan Arsenal di partai Emirates Stadium kemarin itu, dia mengalami cedera hamstring. Jadi seharusnya Ange Postecoglou tidak meresikokan memainkan Brennan Johnson lagi, dan mungkin Manor Solomon juga akan bermain di partai melawan Liverpool kali ini. Dan ini bukanlah penurunan kualitas yang terlalu drastis karena Solomon pun juga memiliki kecepatan ya untuk bisa mengeksploitasikan garis tingginya Liverpool. Jadi patut diperhatikan bagaimana pengaruhnya Solomon di partai kali ini. Dan di sayap kanan itu nggak diragukan lagi Kulusevski yang juga sudah bermain sangat ciamik melawan Arsenal. Dia dalam soal memperlambatkan tempo permainan dan juga bisa menarik perhatian dua pemain Arsenal sekaligus ini bisa menciptakan ruang-ruang untuk pemain-pemain di sekitarnya, dan dia juga memiliki visi yang bagus dalam soal meneroboskan umpan-umpan ke depan untuk Son Heung-min. Dia juga bersama James Maddison akan ditugaskan untuk menjadi pusat kreatif Spurs. Dan di depan di nomor 9 itu nggak bisa diragukan lagi, itu akan menjadi posisinya Son Heung-min yang sudah berhasil mencetak 2 gol yang sangat klinis melawan Arsenal. Gol pertama dia cetak dengan kaki kirinya, dan gol kedua dia hanya membutuhkan 1 sentuhan saja dan dia langsung bisa mencetak 2 gol. Itulah keklinisannya Son Heung-min. Dia nggak membutuhkan kesempatan yang terlalu banyak, dia hanya membutuhkan 2 kesempatan untuk bisa mencetak 2 gol. Dan pastinya melawan tim seberat Liverpool ini, Son Heung-min juga harus sangat efisien dalam mencetak gol. Dan kita langsung aja memasuki ke starting line-up-nya Liverpool. Di posisi kiper, Alisson salah satu kiper terbaik di Premier League, kalau bukan yang terbaik dalam soal pembangunan serangan dan juga melakukan penyelamatan gemilang. Dia pastinya akan ditugaskan lagi untuk menghentikan serangannya Tottenham Hotspur. Di back kiri ada Robertson. Ada sedikit keraguan di awal-awal musim ketika Trent Alexander-Arnold lebih fokus bermain seperti inverted fullback. Robertson itu bermain seperti center back di sisi kiri. Jadi dia harus melakukan penyesuaian dan kelihatannya dia masih belum begitu nyetel di posisi barunya ini. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir ini dia sudah mulai menunjukkan kestabilannya di lini pertahanan Liverpool dan sudah bisa mengambil lagi kepercayaan dari Jurgen Klopp. Dia akan mengambil posisi back kiri tersebut. Dan Virgil van Dijk setelah suspensinya yang dia dapatkan ketika mendapatkan kartu merah melawan Newcastle United, dia akan kembali lagi ke starting line-up-nya Liverpool. Dan di sampingnya itu ada Joel Matip yang sudah bermain di starting 11 Liverpool dalam 3 pertandingan terakhir ini menggantikan Ibrahimovic Konate. Saya rasa dia juga sudah mengambil hatinya Jurgen Klopp dalam 3 pertandingan terakhir ini dan dia akan kembali lagi ke starting 11 menemani Virgil van Dijk. Dan di posisi bek kanan masih belum ada kabar Trent Alexander-Arnold akan kembali ke starting 11. Jadi ini akan menjadi posisinya Joe Gomez. Mungkin dalam segi permainan inverted fullback, Trent Alexander-Arnold itu masih yang diprioritaskan. Joe Gomez itu masih belum sebagus Trent dalam soal ini. Tapi ini juga suatu nilai plus ya, di mana Trent Alexander-Arnold itu seringkali terlalu maju dan meninggalkan ruang di belakang. Dan pastinya Joe Gomez ini akan menambahkan kesoliditan lini pertahanan Liverpool di bek kanan terutama. Dan di lini tengah ada Alexis Mac Allister yang akan sekali lagi bermain di posisi jangkar. Saya prediksikan dia akan bermain di depan Wataru Endo. Ini bukan posisi yang terlalu ideal untuk partai kali ini untuk Alexis Mac Allister karena dia sekali lagi akan ditugaskan untuk menjaga pergerakannya James Maddison. Alexis Mac Allister itu bukan pemain DM alami, tapi untuk masa ini dia adalah pemain DM terbagus karena Wataru Endo itu juga masih belum begitu nyetel dengan ritme permainan di Premier League. Dan di sebelahnya itu ada Curtis Jones dan Szoboszlai. Ya, kedua pemain ini pastinya akan menjadi motor serangan Liverpool, di mana mereka bisa memberikan tenaga kudanya ya dalam soal maju
mundur, maju mundur, melakukan penyerangan dan pertahanan. Dan terutama lagi yang harus kita perhatikan adalah perannya Dominik Szoboszlai yang kemarin itu di partai Carabao Cup juga sudah mencetak gol jarak jauh melawan Leicester. Ini orang adalah monster dalam soal tembakan-tembakan jarak jauh. Pastinya ini akan memberikan dimensi baru untuk Liverpool dari luar kotak penalti. Dan di lini depan, di sayap kiri ada Luis Diaz yang sudah mencetak 2 gol di musim kali ini, tapi 2 gol itu adalah yang terjadi di 2 partai pertama di Premier League. Dan setelah itu, kelihatannya Luis Diaz pengaruhnya semakin memudar dan agak sedikit mandul. Jadi pastinya partai kali ini dia akan berhadapan dengan Pedro Porro, dan Pedro Porro yang suka maju ini juga bisa meninggalkan ruang untuk Luis Diaz. Jadi kalau Luis Diaz ingin menambahkan torehan golnya di musim kali ini adalah partai yang cukup bagus dan menjanjikan untuk Luis Diaz. Dan di posisi sayap kanan ada Mohamed Salah yang juga sangat bagus dalam soal mencetak gol dan juga memberikan assist. Dan mungkin di pertandingan kali ini dia akan didampingi oleh Darwin Núñez yang akan bermain di posisi nomor 9. Dan ketika kedua pemain ini saling bermain, kelihatannya Salah itu agak sedikit berubah peran ya, dari seorang pencetak gol menjadi penyuplai bola begitu. Jadi sekali lagi umpan-umpan terobosan dan crossing-crossingnya Salah ini akan diandalkan oleh Liverpool dari sayap kanan. Dan di posisi nomor 9 adalah posisinya Darwin Núñez. Dia sudah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 laga Premier League kali ini. Sudah menunjukkan ketajamannya lagi di depan gawang. Dari soal ketajaman tidak bisa diragukan lagi, Darwin itu adalah salah satu pemain terbagus Liverpool ya, di atas Cody Gakpo dan juga mungkin Diogo Jota. Diogo Jota juga sama klinisnya, tapi Darwin Núñez bisa memberikan postur badan yang sangat kuat ya dalam soal duel-duel di dalam kotak penalti. Oke, kita langsung aja masuk ke tactics board, di mana saya akan mencoba menganalisa, memprediksikan apa yang akan terjadi secara taktik di pertandingan kali ini. Jadi formasinya Liverpool adalah formasi 4-3-3 seperti ini, Van Dijk, Matip, Gomez, dan Robertson. Dan yang harus kita perhatikan adalah titik kelemahannya Spurs ya. Saya mungkin nggak bisa bilang itu adalah titik kelemahan yang terlalu besar, tapi kalau saya bisa lihat di mana kelemahannya Spurs itu ada di sayap kanan, di mana Pedro Porro itu seringkali melakukan peran inverted fullback ke lini tengah, Sarr melebar, dan juga di posisi back kanan tersebut dia juga didukung oleh Cuti Romero ya, yang juga bukan pemain yang bebas dari kesalahan. Begitu, dia sudah mencetak 1 gol bunuh diri dan sudah menghasilkan 1 penalti untuk Arsenal. Dan dia juga suka melakukan tackling yang sangat agresif ya, yang mungkin tidak diperlukan di area-area berbahaya seperti ini. Jadi area ini saya bilang adalah titik kelemahan Spurs yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Diaz. Terutama ketika Robertson melakukan pergerakan overlap dan Diaz bisa masuk ke area sentral seperti ini, dia bisa mengisolasikan Cuti Romero di situasi seperti ini, 1 lawan 1 dengan Romero. Dan ini adalah situasi empuk untuk Diaz, di mana dia bisa mengundang tackling kerasnya Romero. Kalau dia gagal timing, ini bisa membuahkan free kick yang sangat berbahaya ataupun penalti. Dan seperti yang kita ketahui, Liverpool itu dengan kehadirannya Trent Alexander-Arnold, mereka itu mencoba untuk mendominasi lini tengah permainan. Tapi dengan tidak adanya Trent Alexander-Arnold, Gomez mungkin lebih konservatif ya. Dia lebih fokus untuk menjaga struktur lini pertahanan. Dan kalau kita bandingkan ya dengan Trent Alexander-Arnold ya, menggantikan Gomez, kita coba gantikan dengan Gomez. Nah, Trent dengan posisi di sayap kanan ini, dia seringkali melakukan inverted fullback. Matip agak sedikit melebar, Robertson juga agak melebar seperti ini. Nah, bisa kita lihat ada Trent, McAllister, Jones, dan Szoboszlai bisa menciptakan formasi box ya di lini tengah. Ini bisa menciptakan segitiga operan di lini tengah, bisa menambahkan superioritas jumlah pemain di lini tengah. Pastinya ini juga sangat berguna.
Dan dengan seperti ini, Trent bisa masuk ke lini tengah, Szoboszlai bisa melebar, Salah bisa agak mundur. Ini permainannya semakin lebih hidup di sayap kanan Liverpool. Itulah yang terjadi ketika Trent yang bermain menggantikan Joe Gomez. Tapi sayangnya Trent masih belum fit dan Gomez harus kembali lagi. Dan Gomez itu bisa bermain sebagai inverted fullback tapi bukan posisi favoritnya. Jadi seperti ini, Van Dijk, Matip, Gomez akan fokus bermain di posisi back kanan, dan Robertson susah ya bermain di posisi inverted fullback. Dia lebih bersifat pemain back sayap seperti ini. Jadi apa pengaruhnya ke permainannya Liverpool kali ini? Tidak ada bantuan dari inverted fullback dari Trent Alexander-Arnold ya. Jadi Szoboszlai dan McAllister, Jones, mereka yang akan diserahkan tanggung jawab untuk merebut dominasi di lini tengah tersebut. Pastinya ini akan lebih sulit ya tanpa adanya Trent Alexander-Arnold. Dan tanpa adanya Trent Alexander-Arnold ini juga ada pengaruhnya ke Mohamed Salah, di mana dia tidak akan mendapatkan support overlapping dari bek kanan tersebut. Karena Gomez, saya lihat dia akan mencoba untuk fokus ya ke struktur lini pertahanan di belakang, dan mungkin dia akan lebih jarang untuk memberikan overlapping support untuk Mohamed Salah ya, supaya dia bisa masuk ke area sentral seperti ini. Jadi untuk pengaruh pembangunan serangan, Salah mungkin agak sedikit meredup di pertandingan kali ini, dan tugasnya mungkin ada di sayap kiri Diaz dan pergerakan overlappingnya Robertson. Tapi ini bukan berarti ancaman dari Mohamed Salah itu akan berakhir begitu saja, karena ketika Diaz mendapatkan bola, dia bisa menyuplai crossing ke area kotak penalti, dan Salah bisa menyerang ke tiang belakang seperti ini, dan Darwin bisa menyerang tiang di depan. Dan sekarang kita memasuki ke taktiknya Tottenham Hotspur di pertandingan kali ini. Seperti yang kita lihat, Liverpool akan menggunakan garis highline. Dan di partai sebelumnya melawan Arsenal di North London Derby, kita bisa lihat bagaimana Son Heung-min bisa mengeksploitasikan garis tingginya Arsenal dan bisa mencetak 2 gol. Dan melawan Liverpool ini tidak akan menjadi hal yang berbeda. Son juga akan coba terus ya untuk melakukan pergerakan menusuk ke belakang lini pertahanan Liverpool. Dan yang menariknya adalah bagaimana lini depan Spurs itu kelihatannya tidak terlalu berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi mereka itu menyerahkan proses pembangunan itu ke pemain back di belakang dan juga pemain gelandang mereka. Dan ketika mereka sudah berhasil membangun serangan, bola sudah mengalir ke lini depan, ketiga pemain di lini depan ini bisa langsung meluncurkan serangan-serangan counter attack yang sangat berbahaya. Dan dalam soal proses pembangunan serangan di belakang, itu sudah tidak diragukan lagi, Yves Bissouma yang akan menjadi pemain kunci Tottenham Hotspur dalam segi dribbling, dalam soal pengolahan bola di area-area sempit. Bissouma itu adalah salah satu pemain terbaik di Liga Premier kali ini. Tapi dia akan mendapatkan tes yang sangat berat, di mana dia akan berhadapan dengan gegenpressing dari pemain-pemain Liverpool yang sangat agresif ini. Dan Bissouma kelihatannya kemarin melawan Arsenal juga agak sedikit kesulitan ya mengolah bola ketika di pressing tinggi oleh pemain Arsenal ini. Kelihatannya Maddison juga sekali lagi harus memberikan supportnya dari posisi nomor 10, harus sedikit mundur ya di samping Bissouma untuk membantu proses pembangunan tersebut. Dan ketika Maddison ini sudah mundur, Udogie mungkin akan sedikit melakukan peran inverted fullback. Porro juga agak sedikit maju ke sini dan akan menciptakan box ya antara 4 pemain tersebut untuk bisa melakukan operan-operan pendek di situasi seperti ini. Yang kita harus perhatikan adalah seberapa dominannya Spurs di area seperti ini ketika memainkan Porro dan Udogie sebagai inverted fullback. Bisa kita lihat di lini tengah ada 4 pemain, ada Porro, Udogie, Maddison, dan Bissouma. Sedangkan di sisi Liverpool itu hanya ada McAllister, Jones, dan Szoboszlai. Spurs itu unggul 1 pemain di area seperti ini.
Dan kalau kita prediksi ya, bagaimana Spurs itu unggul dalam jumlah pemain di lini tengah ketika mereka bisa melakukan operan-operan pendek di area seperti ini dan bisa melewati gegenpressing-nya Liverpool. Dia akan mencoba mengalirkan bola ke Kulusevski yang sekali lagi akan memainkan peran sebagai titik tumpu serangan balik Spurs di pertandingan kali ini. Dan Kulusevski itu sangat pintar dalam mengolah bola dan sangat kuat dalam menghadapi hadangan-hadangan pemain seperti Robertson di situasi seperti ini. Dan salah satu kemampuan terbaiknya Kulusevski adalah kemampuan dia memperlambatkan tempo permainan. Jadi seringkali dia memegang bola dan karena dia itu sangat teknisnya sangat bagus ya, dia itu bisa menarik perhatian satu pemain Liverpool lagi. Mungkin Luis Diaz bisa tertarik ke sini dan Pedro Porro yang bebas bergerak di area sentral ini bisa mengambil posisi di belakang Robertson dan ini akan menghisap perhatiannya Van Dijk ke sini dan akhirnya menciptakan ruang di area sentral tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh Yves Bissouma ataupun juga James Maddison. Nah, misalnya James Maddison ke sini, Kulusevski mendapatkan bola dan bisa kita lihat ada pergerakan menusuk dari Son Heung-min yang bisa dibaca oleh James Maddison. Jadi kira-kira begitulah strategi kedua tim untuk mencoba memanfaatkan kelemahan di kubu lawan. Saya memprediksikan akan terjadinya hujan gol di pertandingan kali ini. Saya memprediksikan skor 2-2 untuk Spurs dan Liverpool. Kenapa saya kasih hasil seri? Saya bilang Spurs itu juga tidak bisa dibully oleh Liverpool di pertandingan kali ini. Dia memiliki mentalitas yang berbeda di bawah Ange Postecoglou. Dan mungkin Liverpool juga bisa memberikan dominasinya di pertandingan kali ini ya dari segi mental ya. Karena Liverpool ini memiliki rekor yang sangat bagus melawan Tottenham Hotspur. Mereka tidak bakal terintimidasi dengan lawannya. Jadi saya bisa memberikan skor 2-2. Tapi nggak cuma di sana saja. Karena saya lihat Spurs ini juga memiliki unsur kejutan ya. Walaupun mereka itu memiliki rekor yang cukup buruk melawan Liverpool, ini juga hal yang sama dengan pertandingan di Emirates Stadium. Mereka juga memiliki rekor yang sama buruknya melawan Arsenal di laga tandang. Tapi mereka bisa melupakan masa lalu dan mereka tetap bermain dengan filosofi yang mereka ingin jalankan. Jadi walaupun Liverpool ini datang dengan intimidasi yang luar biasa di partai kali ini, Spurs juga ada unsur kejutan di mana mereka itu bisa melupakan segalanya di masa lalu dan hanya fokus di gaya permainan yang mereka ingin mainkan. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian enjoy video preview big match antara Spurs melawan Liverpool. Coba kasih pendapat kalian. Menurut kalian siapa yang kalian prediksikan akan memenangkan partai kali ini? Apakah itu Spurs bersama Ange Postecoglou atau gegenpressing-nya Liverpool yang mungkin bisa memaksakan kesalahan-kesalahan dari lini pertahanan Spurs? Coba kasih komen Anda di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena saya bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas perhatian Anda.